Anggur Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di channel 4 sehat, 5 ngukur. Pada kesempatan kali ini kita ada segmen baru nih teman-teman, yaitu Anggur Podcast. Nah, tapi sebelum mulai Anggur Podcast kali ini, karena kebetulan segmen baru, kita kayaknya perlu perkenalan diri lagi deh. Dari aku dulu mungkin sebagai host pada segmen kali ini, dengan aku Intan, dengan aku Rahma, dengan aku Nabila, Dengan aku Rizka. dan aku Naila akan kembalikan ke Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sepertinya akan membahas suatu topik yang sepertinya lagi menarik banget nih di kalangan kita banget gitu loh. Kita kan Gen Z banget nih. Kira-kira ada yang kebayang nggak kita akan membahas apa pada kali ini? aku tebak sih ide usaha atau kewirausahaan. Ih, bener banget. Bener. Langsung aja Kak, ngapain kita di isi podcast kali ini? Nah, kan apalagi kan kita nih muda-muda banget ya, Gen Z banget nih. Kira-kira kakak itu bisa nggak sih jelasin konsep kewirausahaan tuh apa sih gitu loh? Maksudnya kan kita tuh di era kita yang sekarang nih lagi semangat-semangatnya banget gitu loh. Betul. Ada yang mau jelasin dulu nggak nih ke teman-teman Anggur Podcast? Ada. Boleh, Kak. Oke, boleh? Jadi kalau menurut aku itu kewirausahaan itu sebenarnya simpel aja. Intinya kita bisa melihat peluang, terus kita berani buat mulai usahanya. Bukan cuman soal jualan aja, tapi kita juga tahu gimana kita bisa menciptakan sesuatu yang punya nilai dan diminati semua orang. Gitu kan. Betul. Apalagi kan zaman sekarang kan banyak anak muda yang udah makin kesini tuh makin banyak yang berani untuk membuka bisnis kan. Walaupun kecil-kecilan tapi mereka berani gitu kan. Kira-kira ada bayangan gak sih kita bakal buat ide usaha apa? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh pengen banget ngebuka coffee shop. Karena coffee shop itu sangat realistis banget. Apalagi kita tuh kadang sebagai mahasiswa ya, kita tuh butuh coffee shop untuk ngerjain tugas. Bahkan untuk orang-orang kantor pun juga butuh coffee shop untuk meeting atau apa itu segala macam, ketemu klien dan lain-lain sebagainya sih. Jadi coffee shop itu sangat amat realistis banget dan dari segala kalangan juga bisa. Betul. Setuju. Tapi aku bener sih setuju dengan ide konsep membuat coffee shop ini, karena emang siapa sih di dunia ini yang nggak butuh kopi gitu kan? Betul banget kan? Kayak americano nih, tolong tolong americano gitu kan? Gitu kan? Maksudnya kayak kopilah gitu kan, kopilah Wak gitu kan. Itu bisnis abangku. Kalau misalnya kopi nih kan, alasan kita mengembangkan ide kayaknya coffee shop oke nih untuk kita tuh apa? Kalau menurutmu? Kalau menurut aku sih karena coffee shop itu dia kayak masih punya peluangnya tuh masih besar gitu. Apalagi kalau misalnya kita bukanya di dekat kampus. Betul banget Nah, jadi menurut pengalaman pribadi sebagai seorang mahasiswa, kadang kita tuh punya tugas yang dikejar deadline. Terus udah sampai malam nih ngerjain tapi belum siap. Pasti kita bakalan nyari tempat untuk ngerjain yang lain kan, bukan di tempat kampus saja. Siapa tahu kampusnya udah tutup, udah nggak bisa dipakai gitu kan. Pasti kita bakalan nyeletuk, ke coffee aja yuk, ke coffee shop aja yuk gitu kan. Ngerjain di tempat yang kayak ada wifi-nya, kayak gitu kan. Kita pasti bakalan nyeletuknya itu kayak ke coffee aja yuk gitu kan. Pasti sih yang kayak ngopi nggak sih gitu. Iya, ngopi nggak sih gitu. Buat nongkrong juga ya. Nongki nggak betul. sih nongki kayak misalnya posisi gitu kan, nongki pasti ngajak nongki padim gitu kan. Ya betul. Bener. Apalagi kan di zaman sekarang
contohnya kemarin di Batam ini kan ada satu area yang lagi hype bis banget, happening banget di jalan-jalan raya itu kemarin sempat ada Bandungnya Batam gak sih, Kak? Bandungnya Iya, Batam iya kan? dan Jogjanya Batam. Iya, Jogja, Batam, Bandung gitu kan. gitu kan. Padahal Batam ya. Terus kayak kemarin tuh sempat ada yang jualan kopi gitu-gitu kan, dan itu rame juga di kalangan manusia-manusia kayak kita semua gitu kan. Anak-anak muda. Nah, terus dari situ kan kelihatan target pasarnya tuh seperti apa sih? Kalau untuk target pasarnya sih, kalau misalnya kita buka di dekat kampus ya, pasti terutama ya mahasiswa semester akhir, mahasiswa kampus yang mau ngerjain tugas gitu-gitu, atau orang kantoran yang emang kerjanya itu WFC atau untuk meeting. Bahkan bisa juga ya untuk semua kalangan tuh nongkrong gitu ya kan. Kalau gabut ngopi gitu. Gitu kan. Nggak harus nongkrong sih, me time juga bisa, banyak orang zaman sekarang ya kan. Betul. Selanjutnya Terus kalau untuk target pasar nih juga menurut aku kopi itu bisa di semua kalangan gitu kan. Betul. Apalagi di Batam ada kopi tiam pagi-pagi tuh, misalnya ada orang tua, Banyak yang orang ibu-ibu tua ya. pengen kopi hitam gitu kan, kopi hitam, habis itu minum pagi-pagi panas-panas. Pagi kopi tiam, siang di kafe, malam di kafe juga. Asik nggak sih? Terus itu judulnya tuh kopi gitu loh, kopi gitu kan. Kopinya tuh ngopi banget. Kopi ya. Coffee for life. Benar. Terus kalau misalnya, di Batam ini kan udah banyak lah, maksudnya kafe-kafe yang udah beredar gitu kan di Batam. Bener banget. Apa sih yang ngebuat yang ingin kita realisasikan ini berbeda dari yang lain-lain tuh? Mungkin kalau dari aku ya, di Batam itu sudah banyak kafe-kafe atau coffee shop, tapi belum banyak kafe-kafe atau coffee shop yang 24 jam nih. Nah, di mana kadang deadline tugas ini nih di jam-jam yang rawan gitu ya. Jam-jam rawan banget nih. Jam 12 Jadi malam. kayaknya 12 malam. untuk buka coffee shop yang 24 jam itu sangat-sangat amat bagus, apalagi kita kalau menyediakan wifi-nya bagus, lancar, tanpa ngelek. iya, anti ngelek dan setiap meja itu kita harus menerapkan one meja one extension. Betul. Colokan ya, colokan. Karena extension itu udah sebagai prioritas kita ya, kewajiban. Buat laptop ya. Iya, apalagi ngerjain sebagai tugas. mahasiswa itu harus membawa laptop kemanapun Betul, kita berada. Jadi Gak kita perlu bawa colokan. iya benar, iya. Jadi kita akan memberikan fasilitas yang sangat amat nyaman. Kenyamanan itu nomor satu, harus wajib banget. Wajib banget parah. Nah, jangan lupa juga harganya harus merakyat. Oh ya iya, kan? Betul sih, bener sih. Apalagi seorang mahasiswa yang masih mendang-mending, Apalagi mendang-mending parah gitu Parah kan. gitu kan. Maksudnya kayak ya kita udahlah bensin gitu kan. Iya, betul. Makan siang kalau misalnya nggak bawa bekal gitu kan, apalagi ada tenggat tugas jam 23.59 gitu kan. Tiba-tiba harus banget ya. harus kejar-kejaran waktu gitu kan. Harga tuh memang gimana ya? Harga tuh sangat krusial. krusial gitulah, maksudnya kan ada yang mungkin masih itu terlalu Tanggungan orang tua. iya maksudnya mahasiswa ngelihat coffee shop yang murah itu langsung kayak ke situ yuk. iya benar-benar Iya, apalagi kalau 24 jam. Udah murah 24 jam. dan juga tempatnya nyaman. dan juga pengennya tuh kayak murah, enak, nyaman lagi gitu Nah, itu kan. ya Colokan banyak lagi. Terus nanti yang kayak kebayang gak sih kita sebagai perintis ini yang kayak nanti kita ada denger orang di jalan yang kayak ke kafe itu yuk, di situ enak, kakak-kakaknya cantik 24 jam gitu kan, yang kayak enak tuh gitu kan. Diomongin kayak gitu tuh kayaknya enak gitu sebagai perintis gitu kan. Bagus sih menurutku. Apalagi kan kita sebagai perintis bukan bener. Tapi balik lagi kita kan perintis ya kan. Gambaran rencana awal usaha kita tuh gimana sih?
Nah, kalau menurut aku nih, kalau mau buka usahanya itu kita bisa dari yang kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan dulu. Ya. Mungkin bisa dari tempatnya ya. Kita tuh cari tempatnya yang strategis. Contohnya yang tadi Kak Rama bilang nih, di dekat kampus. Jadi gampang kalau misalnya dari mahasiswa kan mau ngerjain tugas tuh jadi bisa dekat Deket gesernya iya aja. gesernya nggak Geser sih, jauh, geser. iya. Terus jangan lupain ya Kak, promosinya juga kan. Kita sebagai kafe yang baru, kita tuh harus promosi di media sosial, contohnya Instagram. Terus kan sekarang kita pakai TikTok ya. TikTok. Aktif di situ ya. Jadi Pasti atau secara nggak langsung tuh merupakan promosi juga di TikTok itu. Bisa FYP, ketemu orang, dilihat orang. Terus kalau misalnya kita udah besar nih, bisa udah ada nambah modalnya, kita bisa sewa influencer kecil-kecil dulu. Kita tuh apa sih kakak-kakak? perintis Betul, pewaris. Jadi apalagi kan kita bisa aja kalau misalnya kita punya ide di TikTok. Sebenarnya kalau kita misalnya punya ide di TikTok, kita tuh dapat jangkauan luasnya tuh banyak gitu kan. betul Dari banyak kalangan ya. Betul. Dengan buat video misalnya 15 detik aja tuh orang-orang udah pada tahu gitu loh kalau Video FYP. joget gitu kan. Atau nggak video beli bunga gitu. Iya. Iya. Loh. iya betul banget Iya. Tapi misalnya di gimana ya, promosi di TikTok tuh menurut aku yang paling mudah karena dengan cara kita ngikutin tren aja, kita memanfaatkan tren yang lagi booming banget. Wah, kita udah bisa sih itu. Iya, apalagi Apalagi lucu. Kalau lucu ya. Sukses sih kita, 1M di umur 20 tahun. amin ya Allah amin makasih Oke, betul. Setuju. Oke, jadi dari obrolan kita yang udah seru banget ini, kita bisa menyimpulkan kalau coffee shop ini masih jadi peluang usaha yang menarik banget, ya kan? Betul. Setuju. Apalagi buat anak muda dan mahasiswa, kita harus ngebold mahasiswanya ya. Siswa. Nah, selain itu karena tren ngopi ini juga nggak pernah redup dari perkopian Indonesia dan selalu ada inovasi baru dari coffee shop di Indonesia ini gitu kan. Lalu coffee shop ini juga bisa menjadi salah satu tempat untuk kita mempererat silaturahmi benar, sama misalnya teman-teman, iya ngumpul keluarga. reunian, quality time gitu kan. Karena emang udahlah coffee shop tuh emang jalan pintas untuk kita mau kemana bingung, udahlah kesana gitu, kesana gitu kan, gitu. Nah, apalagi kalau misalnya konsep coffee shopnya ini dibuat menarik kayak yang kita bahas tadi ya kak. Betul. banget Kak. Ada wifi-nya, ada menu kopi, non kopi tuh udah wajib ya, itu udah Iya, pasti wajib starter banget, pack iya. coffee shop gitu kan. Betul. Juga harus ada kan. Iya bener. Makanan yang ringan. Kentang Ya, betul. goreng, perkedel, Mix platter. mix platter, kembang loyang gitu kan. Terus selama saya ke kafe nggak pernah ada kembang loyang ya. Nah itu kan ini risol matcha gitu kan. Benar. Misal Mayo Diharapkan mungkin dari perbincangan kita tuh bisa mengembangkan ide-ide bagi penonton-penonton yang ingin buka usaha gitu kan. Nah tapi kami dulu ya, kalian jangan keduluan, jadi kami dulu. Nah semoga ide usaha yang sudah kita bahas di podcast Anggur ini akan menjadi bermanfaat dan berpahala untuk yang mendengarkan dan yang memberi like, komen dan subscribe. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di obrolan seru kita berikutnya di Anggur